Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paraduta, kembali lagi di Siniar Paraduta. Siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Cerdas berbahasa, pandai berkarya. Nah, Sobat Paraduta, hari ini kita kedatangan tamu spesial, jauh-jauh datang dari Jakarta terbang ke Padang untuk ngobrol bareng sama kita di Siniar Paraduta. Beliau ini adalah alumni dari Program Studi Sastra Indonesia. Saya nggak perlu panjang-panjang lagi, langsung aja kita sapa. Halo Mona. Halo Bu Nesa. Iya, alhamdulillah baik. Mona gimana? Alhamdulillah baik, happy banget nyampe di Padang. Iya, oke. Namanya Mona Azhari Nisa, panggilnya Mona ya. Mona, kami penasaran banget nih sebagai seorang alumni dari Sastra Indonesia. Saya nih terutama pengen tahu banget, kenapa sih dulu kok milihnya program studi sastra Indonesia dibanding ratusan program studi yang mungkin banyak di luar sana? Oke, Ibu. Pertama, Mona benar-benar takjub. Ternyata rumah lama sekarang udah punya podcast kayak gini. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu dosen semuanya sudah mengundang di podcast kali ini. Iya. Bu Nesa, kalau Mona dulu itu sebenarnya pengen ngambil jurusan jurnalistik. Jurnalistik. Jadi Mona sempat daftar di universitas yang ada di Pulau Jawa. Iya. Cuman belum rezekinya, jadi nggak dapat. Dan setelah itu punya senior di pendidikan bahasa Indonesia. Iya. Nah, senior itu dia kosnya tuh di tempat saudara Mona. Nah, kita ngobrol-ngobrol di situ. Mona ceritain lah Bu Nesa kalau Mona pengennya kuliah jurnalistik. Dia cerita di sana di UNP itu ada mata kuliah yang jurnalistik, ada broadcast juga sampai bikin film. Terus Mona cari tahu, ternyata ada di FBS, jurusan Sastra Bahasa Indonesia, prodinya Sastra Indonesia. Akhirnya nggak pikir panjang lagi, kan UNP kita udah tahu ya bagaimana akreditasi dan juga prestasi-prestasi mahasiswanya. Akhirnya Mona langsung aja daftar. Itu namanya dulu SBMPTN, Bu Nesa. Oke, Masa Mona SBMPTN ya. Tapi tetap dua pilihan lainnya itu jurnalistik di beberapa universitas. Akhirnya lulus, dan setelah masuk di jurusan ini memang ada jurnalistiknya, jadi reporter, belajar MC, semuanya tuh ada. Cuman orang-orang nggak tahu kali ya Bu Nesa, karena namanya itu Sastra Indonesia. Iya, betul. Mungkin hanya novel, terus baca-baca cerpen nanti dianalisis segala macam. Sebenarnya kita tuh bagus banget di bidang jurnalistik gitu sih, Bu. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, di Sastra Indonesia UNP ini sebenarnya kita agak beda mungkin ya dari yang lain. Jadi kita juga menawarkan paket jurnalistik, dan itu sudah ada sejak zaman Mona kuliah. Nah, buat informasi juga, Mona ini sekarang adalah staff dan scriptwriter. Scriptwriter di GPR TV, Kementerian Komdigi Republik Indonesia, luar biasa ya. Kiprah alumni kita ini udah sampai ke nasional. Nah, terus selama Mona kuliah di Sastra Indonesia, sejauh yang saya tahu nih ya, Mona kan 3,5 tahun, cukup cepet loh teman-teman ya. Gimana tuh pengalaman belajar atau kuliah di Sastra Indonesia, baik itu misalnya dosennya, atmosfer belajarnya, atau mungkin pengalaman organisasi yang mungkin bisa Mona share ke kita? Mona ngerasa Bu, waktu kuliah 3,5 tahun itu benar-benar waktu mainnya dikit. Karena Mona kuliah sambil kerja. Kuliah kerja pas itu di TVRI Sumatera Barat. Dan kalau bicara mengenai mata kuliahnya, Mona itu diajarin dari dulu kalau punya tipikal pengantuk ya, ngantuk jangan duduk di belakang. Nah, Mona kuliah tuh sering duduk di depan. Duduk di depan itu kan tinggi ya. Dan kebetulan teman-teman di kelas itu nggak ada yang protes kalau yang tinggi duduk depan, karena mereka pengen duduk belakang. Ngumpet di belakang Mona ya. Jadi karena memang Mona itu sebenarnya sukanya biologi, Bu. Mona tuh undangan, Mona tuh pengen jadi dokter. Memang dari dulu tuh udah ikut les biologi, kimia, fisika, itu pengennya dokter. Tapi nggak tahu kenapa kalau bahasa Indonesia itu, Mona tuh dari kecil itu suka MC. Jadi ada satu sisi yang ekstrakurikulernya itu berbicara yang heboh-heboh, tapi kalau cita-cita itu pengen dokter. Pengen dokter. Jadi memang sudah terbiasa untuk duduknya paling depan untuk menyimak. Dan akhirnya setelah kuliah di Sastra Indonesia, banyak yang Mona nggak ngerti kan, maksudnya ini maksudnya apa, karena Mona nggak terlalu fokus ke bahasa dulu. Ada istilah-istilah, akhirnya daripada Mona setengah-setengah kuliahnya, yaudah duduk paling depan aja. Gitu, duduk paling depan untuk biar apa yang disampaikan dosen itu biar tahu aja gitu, Bu. Jadi setelah dosen menyampaikan, nanti Mona bisa ada kegiatan lagi di luar ngomongin itu lagi ke teman-teman. Jadi diulas lagi. Jadi dari segi mata kuliahnya, walaupun ada yang Mona belum paham pas waktu masuk itu, tapi setelah kuliah
gampang kok, bisa dimengerti. Intinya bisa dimengerti, karena bahasa Indonesia kan harus diikutin terus kan Bu ya. Ada dia sambung menyambung. Kalau untuk dosennya, kita nggak bisa bilang semua dosennya itu bukan baik ya, tapi ramah terus mengayomi, enggak, karena masing-masing dosen itu kan punya karakteristiknya beda-beda. Nah, karakteristik dosen yang misalnya terlalu tegas, pemarah gitu, itu Mona nggak pernah kayak baper gitu, kayak takut gimana, itu malah Mona deketin terus, karena pasti dia ilmunya tuh juga bermanfaat ya, pasti ada tujuan ya. Jadi kalau happy aja sih Bu kalau selama kuliah di UNP di Sastra Indonesia. Oke. Nah tadi Mona sempat bahas nih kalau Mona kerja sampingan sebagai presenter TV waktu kuliah. Oh iya. Nah itu awal karirnya gimana sih? Misal apakah Mona itu memang langsung terjun ke dunia broadcasting TV atau sebenarnya udah ngemsi dulu? Kalau awal karir itu waktu SMA, Mona di Radio Pemda dulu sebagai penyiar Bu Nesa. Setelah itu kuliah ikut namanya Duta Bahasa, ikut Duta Bahasa Sumatera Barat, juara 1, terus diundang ke beberapa radio atau gimana gitu kan. Terus udah mulai ngerasain, wah Padang ternyata beda ya sama di daerah, lebih adrenalinnya lebih dilatih lagi. Terus Mona ikut juga lomba di RRI Padang, lomba MC. Lomba MC juara 1 alhamdulillah waktu itu. Nah, setelah itu langsung diundang sama Capsta RRI di tahun 2016. Karena dia ngundang pertama Mona juara 1, yang kedua mereka tertarik juga sama pengalaman Mona untuk persiapan ke nasional mewakili Sumbar. Setelah itu diundang, ditawarin untuk jadi penyiar di situ, Bu, ditawarin. Nah, Mona kan basicnya formal. Dari awal itu benar-benar formal, dari SMP formal. Jadi berita pun berita dulu adanya informasi seputar kota dalam 1 minggu. Jadi benar-benar berita formal. Nah, di situ Mona dituntut untuk anak muda yang kayak heboh. Halo Pro 2, kemarin kita kan dengerin lagu-lagu gitu. Akhirnya Mona terima kan Bu ya, terima untuk jadi penyiar. Itu kayak magang gitu di situ. Tapi udah dikasih jadwal. Nah, itu siaran sebelum berangkat ke Jakarta. Nah, pas berangkat Jakarta, Mona udah sering nggak masuk tuh, nggak masuk. Nah, setelah itu ketemu lah, pulang dari Jakarta ketemu orang lain, ketemu MC, orang-orang TV, ditawarkan di TVRI, ternyata menyenangkan, pokoknya bisa membantu dari banyak hal, dari relasi, terus cara berbicara juga dilatih lagi Bu Nesa, dan di situ juga bisa bantu-bantu buat kuliah, kan nanti dikasih honor gitu ya. Dapat lah ya duit jajan tambahan ya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak harus yang ada lowongan nih terus kita daftar, cuman memang ada kegiatan kita yang ya kayak tadi ikut Duta Bahasa dan lain-lain, itu benar-benar membuka peluang. Jadi kadang-kadang kesempatan itu hadir di occasion yang lain ternyata yang nggak kita duga. Nah, jadi buat anak sastra Indonesia atau mahasiswa lain nih yang memang hobi berkegiatan ya, ikutin tuh banyak-banyak kegiatan biar memang mana tahu ada kesempatan jalan kebuka di situ gitu ya. Nah, Mona udah berapa tahun nih sekarang jalan di presenter ini jadinya? Kalau presenter berarti Mona kan 2017 ya. 2017 ini yang presenter TV. Itu 17 sampai sekarang berapa itu? 18, sekitar 8 tahun ya. 8 tahun. Berarti udah 8 tahun melanglang buana dari yang daerah, kemudian di provinsi sampai sekarang di nasional. Tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesarnya diri sendiri sih Bu. Kalau kita udah dibilang wah bagus gitu kan. Kadang ada yang dibilang bagus itu kayak nggak mau latihan lagi. Tapi ternyata kita nggak bisa berhenti di kata-kata bagus itu karena orang lain berkembang gitu ya. Orang lain berkembang. Jadi kalau Mona dibilang bagus, Mona cari dulu nih yang lebih bagus dari ini siapa. Ini ternyata dia lebih bagus, yang Mona ngikutin lagi apa yang Mona kurang. Iya, harus ada. Karena kalau di dunia broadcasting, apalagi presenter yang di layar itu, kalau kita cuman bisa standar, ya kita dipakainya standar aja. Kalau nanti ada kegiatan besar atau ada kesempatan besar, kita nggak dilirik kan gitu Bu. Jadi memang targetnya Mona itu dari kota, provinsi, nasional. Nah internasional nggak tahu nih kita nantinya gimana. Tapi kalau ada kesempatan, Mona pasti mau. Gitu. Jadi kembangin diri aja terus. Kita harus ngembangin diri terus. Nah, Mona banyak yang bilang kalau jadi presenter itu wajah harus cakep, harus cantik. Setuju nggak? Harus ya. Nggak semua ya. Artinya pandangan yang beredar di masyarakat. Kebanyakan kan presenter harus cantik nih kayaknya. Terus kayaknya aku kurang cocok nih. Bener nggak sih? Banyak yang berpendapat kayak gitu Bu Nesa, tapi Mona nggak setuju. Kita kalau jadi presenter itu harus menarik gitu ya, menarik itu kan apa wajahnya atau cara bicaranya, gesturnya, terus kalimat-kalimat yang keluar dari
itu pembahasannya, sama cantik juga boleh, tapi kan plus menarik ya, plus ya. Menarik itu kan nggak cuma cantik. Percuma kalau cantik tapi nol gitu isinya. Gitu. Oke. Nah, kalau karena udah melalang buana, kemudian udah punya banyak pengalaman, saya yakin banyak mahasiswa juga yang pengen meniti karir di bidang jurnalistik, broadcasting, penyiaran. Bahkan mungkin presenter TV ya. Boleh dong share tips Mona, apa sih yang harus mereka miliki biar mereka tuh bisa kerja di bidang itu, kemudian mungkin bisa bersaing juga di bidang presenter broadcasting itu. Kalau tips dari Mona, Ibu, pertama kita harus ngikutin perkembangannya, ngikutin perkembangan zaman. Kalau dulu kan Mona nggak terlalu aktif di medsos. Kayaknya di tahun 2016 itu medsos nggak terlalu ini ya, belum sosial ya, media kurang belum ya. se-boom sekarang belum ya kayaknya. Dan untungnya waktu itu Mona dilirik sama beberapa orang kan, bukan Mona yang cari, tapi Mona kan ada usahanya dulu, ikut lomba ini, ikut lomba itu, nah dari situ. Tapi kalau sekarang memang kita yang harus follow up terus di media sosial, itu kayak gitu sih Bu. Ya lebih nge-branding gitu ya. Iya, nge-branding diri kita Jadi sendiri. Kita gunain akses platform tadi sekarang udah terbuka lebar nih, nggak harus kita masuk dulu ya, kita bisa bikin platform kita sendiri. Betul. Untuk bisa dilirik oleh orang. Kalau dulu pasti pakainya CV-nya ya CV kertas gitu aja ya. Kalau sekarang tuh sosial media bisa jadi CV kita. Malah sekarang kalau misalnya ada yang kita butuh moderator nih, halo Mbak Mona, kita dapat info, dikasih nomor Kak Mona, minta CV-nya dong. Oh CV, nggak usah deh, IG-nya aja. Jadi dari Instagram itu udah ada CV sebenarnya. Makanya apa yang diupload di Instagram itu Bu, selain yang seru-seru juga beberapa hal ada prestasi kita. Itu sih kalau mau ini dilirik. Ini nge-branding diri, orang penting. Udah tahu ya sosial media kita tuh bermanfaat. Mona sebenarnya banyak banget yang mau kita tanya lagi, cuman Mona udah pesen, dia waktunya terbatas ya. Ya nanti semoga ada podcast berikutnya Bu. Ya, terima kasih Mona udah berkenan meluangkan waktu datang ke Siniar Paraduta nih. Ini siniar baru ya di departemen kita. Walaupun mungkin masih seperti ini, mudah-mudahan bisa terus berkembang. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Sobat Paraduta, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mona Azharinisak, sarjana sastra, alumni dari Sastra Indonesia. Kita jumpa lagi di lain episode. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siniar Paraduta, cerdas berbahasa, pandai berkarya.